Manusia tidak diciptakan di bumi, tapi manusia dijadikan khalifah di bumi. Sebagai pengganti tentunya ada yang diganti, seperti Adam bukan makhluk pertama di bumi. Dan Allah tidak mengatakan untuk mengganti manusia sebelumnya, tapi pengganti makhluk di bumi, yaitu Abal Zan dan Banul Zan. Mereka itu adalah penghuni bumi sebelum manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat yang beriman, semoga selalu diberi kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan kisah inspiratif sebagai motivasi dan pengetahuan kita akan 3 umat sebelum Nabi Adam yang pernah mengalami 3 kali kiamat. Mungkin dalam hati kita berpikir, siapakah makhluk sebelum Adam? Menurut kepercayaan Muslim merujuk pada. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Mereka bertanya tentang hikmat ketetapan Tuhan itu dengan berkata, adakah engkau, ya Tuhan kami, hendak menjadikan di bumi itu orang yang akan membuat bencana dan menumpahkan darah, berbunuh-bunuhan. Padahal kami sentiasa bertasbih dengan memujimu dan mensucikanmu. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui akan apa yang kamu tidak mengetahuinya. Sebelum Nabi Adam turun ke bumi diceritakan bahwa yang menduduki bumi ini adalah bangsa jin yang dikelompokkan menjadi Abal Zan dan Banul Zan. 2 kelompok tersebut bertempur sehingga tidak pernah berbaik. Kemudian malaikat menanyakan kepada Allah apa akan membuat orang untuk menjadikan khalifah di bumi yang selalu melakukan pertumpahan darah. Akhirnya Allah memerintah yang bernama Azazil yang memimpin para malaikat Jibril, Mikail, Israel, dan malaikat yang lain untuk mendapatkan Abal Zan dan Banul Zan di bumi ini. Kemudian setelah ditaklukkan akhirnya Allah menciptakan Nabi Adam. Di antara Azazil, malaikat dan Adam diberikan ilmu oleh Allah karena tujuannya untuk menjadikan khalifah di bumi. Setelah diuji ternyata yang lulus dari ujian tersebut adalah Nabi Adam. Akhirnya semuanya diperintah Allah untuk sujud penghormatan kepada Adam. Akhirnya semuanya sujud kecuali Azazil, bangsa iblis. Mereka sombong dan membangkang. Manusia tidak diciptakan di bumi, tapi manusia dijadikan khalifah di bumi. Sebagai pengganti tentunya ada yang diganti, seperti Adam bukan makhluk pertama di bumi. Dan Allah tidak mengatakan untuk mengganti manusia sebelumnya, tapi pengganti makhluk di bumi, yaitu Abal Zan dan Banul Zan. Mereka itu adalah penghuni bumi sebelum manusia. Bentuk basyariahnya tak jauh berbeda dengan manusia, maka Anda boleh buktikan bahwa makhluk selain manusia, punya badan yang sama seperti manusia, yaitu Banul Zan, anak turun jin, juga Abal Zan, anak turun dedemit. Maka ketika bumi dirusak oleh mereka, mereka diusir bahkan dibasmi oleh malaikat, hingga mereka berlari tercirit-birit dan mencari tempat yang jauh dari anak Adam. Berdasarkan fosil-fosil yang ditemui, memang ada makhluk lain sebelum manusia. Mereka seperti manusia, tetapi mempunyai ciri-ciri yang lebih primitif. Otak mereka lebih kecil. Oleh karena itu, kemampuan mereka berbicara sangat terbatas karena tidak banyak suara vowel yang mampu mereka bunyikan. Kumpulan ini dinamakan Neandertal. Kemudian datanglah manusia Adam yang diklasifikasikan sebagai Homo sapiens. Menurut Wikipedia, Homo sapiens mula ada kira-kira 200.000 tahun lalu, sedangkan Neandertal ada sehingga 130.000 tahun dulu. Kemudian ia lenyap. Ada juga teori yang mengatakan Neandertal lenyap sebelum Homo sapiens muncul, tapi yang pasti, Homo sapiens bukanlah evolusi dari Neandertal. Neandertal hanyalah makhluk seakan manusia yang telah ada sebelum kita. Manusia Homo sapiens ada. Mungkin tidak ada fakta konkret dalam membicarakan isu ini. Kebanyakan teori berdasarkan sumber fosil. Namun yang paling penting mungkin bagi yang muslim kita percaya ada makhluk sebelum Adam yang saling membunuh. Ada yang mengatakan mereka adalah dari kaum jin. Ada juga yang mengatakan bahwa ada 3 umat yang utama sebelum Adam. 2 diantaranya dari kaum jin, sedangkan kaum yang ketiga adalah dari golongan yang berbeda dari jin. Karena mereka ini berdarah dan berdaging. Golongan ketiga ini adalah mereka yang dimaksudkan sebagai men yufsidu fiha wa yasfiku al-dima'ah, golongan yang membuat kerosakan dan menumpahkan darah, seperti yang diulas oleh malaikat di dalam ayat Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Ini pendapat yang dilontarkan oleh Al-Maqdisi.
Sesungguhnya manusia yang pertama kali dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Adam alaihi salam. Beliau dijadikan dari tanah yang dibentuk manusia, lalu ditiupkan roh kepadanya, lantas jadilah berupa manusia, berupa darah, daging, ruh, berupa Nabi Adam alaihi salam. Sebelum Adam wujud, sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala mewujudkan Nabi Adam alaihi salam, manusia pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjadikan dua makhluk yang berakal, berupa, satu, makhluk yang berupa malaikat. Dua, makhluk yang berupa Banul Zan, iblis. Adapun asal mula kejadian kedua makhluk tersebut adalah malaikat, dijadikan dari nur, cahaya, yang suci yang berupa ruh dan akal, tidak ada syahwatnya. Karena itu malaikat tidak makan, minum dan juga tidak beristri, lain dengan manusia. Hidup malaikat semata-mata hanya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, lainnya tidak dilaksanakan. Banul Zan, dijadikan dari api, berbentuk sebagai manusia, memerlukan makan, minum dan beristri, dan juga mempunyai keturunan yang banyak sekali. Sedangkan untuk asal mula Nabi Adam alaihi salam dijelaskan dalam sebuah ayat, Quran Surat Al-Hijr ayat 28, dan Quran Surat Syot 71-72, yakni, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada para malaikat untuk membuat manusia yang asal mula kejadiannya dari tanah liat kering, yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Quran Surat Al-Hijr ayat 28, atau kejadian manusia itu dari tanah. Quran Surat Syot ayat 71-72. Sesudah diberi ruh, nyawa, kemudian hidup dengan daging, darah dan tulang. Sesudah Nabi Adam alaihi salam wujud, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Semua para malaikat sama melaksanakan sujud kecuali iblis yang menolak perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersujud pada Nabi Adam alaihi salam. Karena iblis bersifat takabur, sombong dan merasa lebih mulia daripada Nabi Adam alaihi salam, sebab dijadikan dari api sedangkan Nabi Adam daripada tanah. Karena itu iblis termasuk golongan orang kafir, karena itu Allah mengusirnya dari surga. Adapun sujudnya para malaikat pada Nabi Adam alaihi salam tadi bukanlah sujud ibadah sebagaimana sujudnya orang sholat, tetapi sujud ta'ata atau tunduk memuliakan atau menghormati Nabi Adam alaihi salam. Karena Nabi Adam alaihi salam mempunyai ilmu pengetahuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa memberitahu nama pada barang-barang yang ditanya pada Adam, sedangkan malaikat tidak mengetahuinya. Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Syot ayat 71-72, yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku menciptakan manusia dari tanah, maka apabila telah aku sempurnakan kejadiannya dan ditiupkan kepadanya ruh, ciptaanku, hendaklah kamu tersungkur dengan sujud kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Surah Al-A'raf ayat 11, yang artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu, Adam, lalu kami bentuk tubuhmu, kemudian kami katakan kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam, maka mereka sujud kecuali iblis, dia tidak termasuk mereka yang sujud. Allah bertanya pada iblis, apakah yang menghalang dirimu untuk bersujud kepada Adam alaihi salam? Di waktu aku menyuruhmu, iblis menjawab, saya lebih baik daripada Adam, engkau menciptakan aku dari api. Sedang dia, Adam, engkau ciptakan dari tanah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Surat Al-A'raf ayat 13. Yang artinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, turunlah kamu dari surga itu, karena kamu tak sepatutnya ada sifat sombong di dalam dirimu. Maka keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina. Sesudah keadaan iblis dikeluarkan oleh Allah dari surga, maka iblis meminta pada Allah agar umurnya dipanjangkan, tidak mati, hingga datangnya hari kiamat, rusaknya semua makhluk. Iblis mengancam kepada Nabi Adam dan anak cucunya, akan dipujuk rayu dan disesatkan dari jalan, tuntunan yang benar, sehingga tidak ada yang taat, mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjauhi semua larangannya sehingga iblis dan syaitan bertujuan membuat dengan bermacam-macam cara dari segala urusan, baik dari arah, sebelah kanan,
kiri serta arah muka dan belakang, sampai mengikuti pujuk rayunya serta menjadi temanya hingga boleh masuk bersama-sama ke dalam siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala ke neraka. Karena itu Allah memberikan perjanjian kepada Adam, anak cucunya, siapa yang mengikuti tingkah laku syaitan, iblis, maka dia menjadi temanya dan nantinya akan aku masukkan, yaitu neraka, tempat iblis dan teman-temannya. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Surah Al-A'raf ayat 16. Yang artinya, dia menjawab, "Karena engkau telah menghukum kami tersesat, maka kami akan benar-benar menghalang mereka dari jalan agama engkau yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan mereka tidak akan mendapatkan mereka bersyukur, taat. Maka Allah berfirman, keluarlah kamu dari surga itu, sebagai orang terhina dan terusir. Barang siapa di antara mereka mengikuti kamu, benar-benar aku akan mengisi neraka jahanam dengan kamu semuanya. Wallahu alam bishawab, semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan dan keimanan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.